Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Ketemu lagi dengan Ati Sensei dalam pelajaran kanji. Baiklah, kita akan bahas kanji-kanji yang ada di Basic Kanji Book volume 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kanji pada lesson 4. Silakan bagi minasan yang sudah punya bukunya dibuka lesson 4-nya sambil mendengarkan video dari Sensei. Silakan dicatat poin-poin penting yang minasan dapat dari video ini. Kita akan bahas kanji dan beberapa kosakata penting yang terkait dengan kanji-kanjinya. Baiklah, kita akan masuk ke list lesson 4. Nah, di layar minasan sudah tampil list kanji yang akan kita pelajari pada lesson 4. Pada lesson 4 ini, kanjinya bertema kanji yang terbentuk dari tanda. Di bahasa Jepangnya itu kigo kara dekita kanji. Ya, jadi kanji yang berasal dari kigo. Kigo itu tanda, ya. Bahasa Inggrisnya sign kalau dalam bukunya minasan ya. Nah, ini kanji-kanji sederhana sekali coretannya, tapi seperti biasa kalau kanji kita punya urutan penulisan yang bahasa Jepangnya itu kakijun, pastikan minasan latihan berdasarkan kakijun ini, ya. Oke, kita akan bahas kanji dan kosakata penting dari list-list kanji yang tadi. Pertama, kita akan masuk ke kanji nandeshoka. Ya, nah ini simpel sekali minasan, ada 3 coretan. Pertama-tama kita ke arti dulu ya. Kanji ini memiliki arti banyak ya, ada 3 di sini. Bisa atas, bisa naik, bisa unggul. Nah, ada 3 di sini. Ini nanti tergantung nanti kosakatanya ya. Jadi tergantung dengan kanji. Minasan pasti familiar dengan atas itu apa bahasa Jepangnya? So desu ne. Bahasa Jepangnya itu ue. Nah, minasan mungkin sudah familiar dengan kosakatanya. Ya. Nah, di sini ue. Nah, itu atas. 3 coretan saja minasan, perhatikan kakijunnya, urutan penulisannya. Silakan latihan seperti ini. Nah, dia punya ini kakusu ya minasan ya. Kakusu jumlah coretan ya. Nah, ada onyomi itu jo. Nah, di sini kita langsung saja ke naik dan unggul ya. Jadi kita punya ue, agaru, ageru, noboru. Nah, kita akan ke kosakata saja langsung untuk bisa lebih memahami kosakatanya. Nah, disinilah kosakata-kosakata yang menggunakan kanji yang tadi ya, 3 coretan saja. Benar sekali ada ue. Nah, ada di gambar ini, bukunya ada di atas meja. Ini minasan semoga masih bisa membuat kalimatnya. Berarti tsukue no ue ni hon ga arimasu ne. Ue ni arimasu. Hon ga tsukue no ue ni arimasu. Ya, ue. Nah, ini ue juga ya, sambil nunjuk. Nah, untuk kanji ue bisa muncul di kosakata kore desu. Agaru ya. Jadi ada agaru, minasan ada ageru. Hati-hati ya. Ini beda sekali penggunaannya. Agaru. Nah, kita lihat di sini ada grafik dan ada panah naik. Nah, itu dia ya. Naik. Ya, naik. Nah, mungkin ini nggak tahu, bebas mau grafik apa, grafik harga, mungkin harganya naik gitu ya. Agaru. Nah, kalau ageru ini dia gambarnya. Teo agemasu ya, teo agemasu. Nah, di sini dari kalimat yang saya ucapkan saja sudah beda bentuknya minasan. Kalau ini misalnya harga naik. Harga itu dalam bahasa Jepang nedang. Nedang ga agaru. Kalau ini teo ageru. Nah, dari kalimat sensei ini, minasan ada apa yang berbeda? So, yang berbeda adalah partikelnya. Ya, jadi yang satu pakai ga, ya, nedang ga agaru. Bebas minasan nedang, mau harga, mau apa saja yang naik gitu ya. Dia pakai ga agaru. Nah, kalau ini teo ageru. Ya, diulang kembali saja. Berarti kalau ga agaru, ya, minasan ingat-ingat kembali, catat lagi, kalau bagi yang lupa, kalau partikel ga itu untuk sesuatu yang bukan berupa tindakan, bukan berupa kegiatan, tapi dia hanya kondisi, situasi.
Ya, ini kan bukan kita yang naikin harga ya, tapi ya emang kayak gitu keadaannya. Nah, itu makanya pakainya partikel ga. Ya, nedangga agaru. Nah, kalau yang di sini, ini kan anak-anak ini yang angkat tangan kan yang saya. Berarti ada kegiatan ya. Makanya dia to ageru, kayak partikel o. Nah, hati-hati di sana ya. Jadi dia mengangkat tangannya, gitu ya. Ada kegiatan di sana. Selanjutnya ada ini pakai kanji ue juga, tapi beda nih kosakatanya minasang. Dari gambarnya kita bisa lihat ya. Nah, dari gambarnya kita bisa lihat ini itu naik tangga. Ya, di sini naik tangga. Nah, naik tangga di sini ya. Kaidang. Karena kegiatan berarti oh ya. Nah, biasanya oh ini saya. Tapi ini spesial ya minasang. Nah, ditulis di bukunya untuk naik tangga atau mendaki lah misalnya. Naik tangga itu kita pakainya ni. Ya, jadi ini kaidang ni noboru. Pakai partikel nih ya. Nah, selanjutnya ada agari. Mungkin minasang pernah berkaiwa atau bercakap-cakap pakai agari ini ketika minasang bertamu atau kondisi tamu datang ke rumah kita. Dozo agate kudasai, dozo wagari, ya gitu ya. Nah, agarinya naik juga ya. Dozo wagari kudasai ya. Wagari, agari. Nah, ini pakai juga, pakai ue juga. Nah, selanjutnya ada kosakata jozu. Nah, ya, benkyou sureba jozu ni naru yo. Ya, jadi kalau minasang belajar jozu ni naru yo, di sini lihat ya. Cewek ini galau ya. Aduh, kamu yang ini ya. Lain cowoknya galau. Kamu ini ya pera-pera. Nah, di sini ada pera-pera ya. Pera-pera itu lancar minasang. Lancar. Misalnya minasang mengucapkan berbahasa Jepang. Nihongo ga pera-pera desu. Nah, berarti bahasa Jepangnya lancar ya, smooth gitu ya. Ini pera-pera ya. Itu kata cewek ini, benkyou sureba jouzu ni naru yo. Ya, kalau kamu belajar bisa pintar yo, ya. Pintar, mahir seperti itu ya. Jouzu. Nah, perhatikan ya minasang ada ue. Nah, berarti pas di sini bacanya bukan ue lagi tapi jo. Panjang ya, jouzu. Next, selanjutnya Nibang meno kanji. Kanji kedua adalah lawan kata dari ue. Ya, ceritanya juga 3 sama saja. Ya, ceritanya juga 3 punya arti bawah, turun, rendah. Ya, ada 3 minasang berarti akan banyak nih kata-katanya. Ceritanya ada 3. Perhatikan kaki junnya, urutan tulisannya seperti ini. Silakan latihan. Kemudian kita lanjut ke kosakata. Ya, kosakata. Nah, ada shita. Ya, kita tahu bawah itu shita. Ini apa nih? Gemetar ya, ger gitu ya tandanya. Sepertinya ini jishing desne, jishing, gempa. Jadi jishing no toki ketika gempa apa nih? Tsukue no shita ni kakurete kudasai ya. Nah, sagate atau misalnya pas gempa ayo di bawah kursi meja gitu ya. Hati-hati. Shita ya. Kemudian ada shita juga di sini, ada toshishita. Nah, tadi sebenarnya juga ada toshi ue minasang lawannya ya. Dari gambar ini ada toshi ue, toshi shita. Ya, nah nih. Toshi ue itu umurnya lebih tua daripada kita. Ya, jadi bisa juga dibilang toshi ue itu senior sensei, bisa juga. Ya, atau misalnya minasang nih kembar, ya. Ada temennya kembar, yang mana nih yang besar, yang mana yang kecil itu ya, toshi ue, toshi shita. Nah, toshi ue karena dia ue itu atas berarti umurnya di atas kita. Toshi itu kan umur ya. Ini di atas kita, toshi shita umurnya di bawah kita. Nah, jadi toshi shita gitu ya. Nah, selanjutnya ada kata kerja untuk kanji shita ini minasang sagaru. Nah, sagaru tadi kan ada agaru ya. Sekarang ada sagaru. Sagaru. Nah, ini kanji yang ada di amplop ini itu adalah bacanya kyuryo yang artinya gaji ya. Kalau misalnya ada gaji atau misalnya orang tuanya Kyuryo-nya panahnya ke bawah minasang. Kalau panah ke bawah dan ini apa uang-uangnya pakai sayap berterbangan gitu ya. Nah, ini turun ya. Jadi Kyuryo-nya turun. Kyuryo ga sagaru. Nah, ini juga kondisi atau situasi makanya pakainya ga. Perhatikan ya. Sagaru. Hati-hati minasang. Sagaru ya. Sagaru. Sambang desu. Sambang adalah, nah ini simpel sekali kanjinya, ada kotak, terus dibelah 2 gitu ya.
Nah, ada 4 coretan saja, artinya maknanya bisa tengah, bisa dalam, ya. Kita langsung saja ke kosakata. Itu naka desu ne. Minasan mungkin familiar dengan kosakatanya. Naka. Nah, kawaii neko-chan desu ne. Kawaii desu. Kawaii neko-chan ga hako no naka ni imasu. Ya. Hako no naka ni imasu. Hako, kotak ya. Kawaii neko-chan. Kawaii desu ne. Siapa yang suka neko? Ya, kawaii neko-chan ga hako no naka ni imasu. Dan dia kayaknya tanoshiso ya. Senang sekali ini ya, ada tanda-tanda nyanyi-nyanyi gini ya. Nah, ya jadi hako no naka ni imasu, ada di dalam kotak. Nah, selanjutnya kanji naka ini juga muncul di kosakata ichi nichi ju. Nah, di sini kan bacanya naka minasang. Nah, pas di kosakata ini bacanya ju. Hati-hati ya, ju yu-nya kecil, panjang ya. Ichi nichi ju. Imi wa nan desu ka? Artinya itu, nah perhatikan gambar ini. Dari asa, kara, yoru, made, ya berputar-putar, guru-guru, putar-putar. Ya, kemudian ini perhatikan kono onna no hito wa keitai denwa o zutto miteiru. Ya, selalu melihatnya asa, kara, yoru, made. Ya, apa nih? Sepanjang hari, apakah ada yang seperti ini? Dame desu yo, nggak boleh ya. Jangan sepanjang hari. Atur waktunya ya. Jadi ichi ni chiju, seharian maksudnya ya. Jadi seharian. Ichi chiju keitai o micha wa dame desu yo. Mite wa ikemasen ya. Nah, ini hati-hati. Oke, selanjutnya kanji naka juga muncul di chushin. 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 Ya, chu. Nah, bacanya beda lagi ya minasang. Kalau di sini kan ichi ni chiju, hati-hati. Kemudian kalau di sini dia chushin. Shin-nya jadi kokoro, hati ya. Chushin karena dia tengah. Ya, nah ini perhatikan gambarnya, jadi terpusat gitu ya. Ini center, terpusat itu chushin. Nah, ini ya terpusat di sini. Chushin. Kemudian kanji naka ini juga muncul di kosakata chugaku. Nah, chu menengah middle ya. Sekolah menengah SMP ya. SMP, sekolah menengah pertama. Nah, SMP itu chugaku desu ne. Kalau siswanya disebut chugakse. Ya, kalau ini sekolahnya disebut chugakko. Nah, hati-hati ya. Chu. Nah, sama-sama di sini minasang depannya juga chu, ini chu. Kalau dia di belakang bisa saja dia ju. Nah, ini hati-hati ya. Silakan dicatat. Giwa. Nah, kita masuk ke kanji oki ya. Minasang familiar dengan kanji dengan kosakata oki, besar ya. Jadi kanji ini itu bermakna besar bisa, bagus bisa, 3 coretan saja. Ya, hati-hati. Nah, kemudian ini oki. Kita kosakata langsung. Nah, hati-hati ya, di sini kanji besar dan dia punya hiragana ya. Jadi O-nya 2, hati-hati ya. Oki, panjang ya. Oki, ada ki dan ada i lagi. Nah, ini kioskete kudasai, hati-hati ya. Kemudian ada yang berbeda di sini sedikit dari yang minasang pelajari ya. Jadi minasang tahu ya, oki ini adalah kata sifat. Kata sifat itu terbagi 2. Masih ingat ya? Kata sifat i dan kata sifat na. Nah, untuk oki dia spesial minasang. Jadi oki itu dia bisa termasuk ke dalam kata sifat i, bisa juga dia kata sifat na. Tapi dia berubah ya. Nah, kalau oki yang kata sifat i, ki i. Nah, gitu ya. Tapi kalau dia oki yang kata sifat na, i-nya hilang diganti na. Okina. Ini artinya sama saja. Tapi nanti bedanya ketika minasang bikin kalimat ya. Nah, yang mana yang oki? Zo-chang-nya atau Nezumi-chang-nya? Zo, ya gajah sama Nezumi. Ya, jadi zo-nya oki, okizo sama chisai. Nah, nanti kita pelajari yang ini ya. Kemudian ada kanji besar itu juga muncul di kosakata taisetsu. Ya, taisetsu. Taisetsu na atau taisetsu. Ini mizu o taisetsu ni. Kemudian ada, ini nanti kita pelajari kanji ini ya. Apa nih? So desu ne. Hon. Hon wa taisetsu. Hon wa taisetsu ni yomo ne. Ya, di sini ya. Penting.
mari menjaga. Nah, kalau di sini dia jadi menjaga ya. Mizu taisetsu ni. Nah, peliharalah air gitu ya. Nah, ini juga hon wa taisetsu ni yomu. Ini penting, berharga ya. Nah, buku juga dihargai gitu ya. Nah, hati-hati pakainya gitu ya. Kemudian juga kanji besar ini muncul di minasang. Nah, minasang adalah daigakusei. Daigakusei, kampusnya namanya Daigaku. Ya, Daigaku. Ini Daigakusei. Kemudian kanji besarnya juga muncul di kosakata otona. Ya, otona. Nah, di sini ada ini pampers ya. Tadi ada lagi kan pampers yang dia untuk orang dewasa. Nah, ini kebetulan Tokodomo ya. Kodomo. Nah, ada juga otona. Kanji besar dan orang ya. Ini bukan orangnya berbadan besar bukan ya, tapi sudah dewasa gitu ya. Otona desu. Iwa lawan dari besar. Kecil ya. Kecil, minasan mungkin familiar dengan kosakatanya, ada chisai. Chisai, 3 cerita saja, hati-hati. Simpel sekali, silakan latihan sesuai dengan urutan penulisannya. Untuk kosakata chisai, nah kita masih pakai gambar yang tadi ya. Nah, zo ga ouki desu ne. Zo-chan. Zo-san wa ouki. Gajahnya besar. Nezumi-chan wa chisai ya. Nah, di sini juga kelihatan chisai dan oki itu sama tadi ya. Jadi dia bisa menjadi kata sifat i, bisa menjadi kata sifat na. Ya, jadi chisai i, chisai. Kalau misalnya dia kata sifat na, chisana. Ya. Nah, kanji chisai ini juga muncul di shogakko. Shogakko. Show-nya kecil ya, ini sekolah dasar ya, SD. Nah, untuk SD shogakko. Kalau siswanya disebut shogakse ya. Perhatikan misalnya show-nya panjang ya, show. Kemudian kanji chisai ini juga muncul di nama Nihonjin ya, nama orang Jepang. Makanya saya kasih bintang di sini karena dia spesial bacanya ya. Jadi kalau misalnya minasan menemukan kanji chisai pada nama orang Jepang, itu dibacanya biasanya ko bayashi, ko aja ya. Biasanya pakai ko aja. Ko desu. Ini di sini ya contohnya. Kobayashi. Selanjutnya, nah kita masuk ke kanji mirip kanji pohon ya. Di kanji pohon dan artinya banyak sekali, minasan bisa akar, bisa asli, benar, utama. Ini nggak usah minasan hafal, kita langsung ke kosakata saja. Ada 5 coretan di sini ya kosakatanya. Nah, lumayan banyak nih. Kita punya, kalau dia berdiri sendiri, yang minasan sering ucapkan ya, hong, buku, pastinya semua punya hong ya, hong motte imasu ne. Kemudian kita pakai gambar yang tadi juga, nah ini dia ya, hong wa, apa tadi ini kanjinya? Besar. Taisetsu ni, hong wa taisetsu ni yomo ne. Nah ini hong ya. Kemudian kanji hong ini juga muncul di nih. Minasan tahu ya dengan buku ini. Nah, di buku ini covernya pasti ada kanji ini ya, hong. Nah, bacanya nihong ya. Nah, ini familiar sekali Jepang. Kemudian kanji hong ini juga muncul di untuk kak ya. Nah, siapa yang sering nonton Luffy sang? Untuk kak katanya. Honto desu ka? Nah, ini yang suka Korea. Chamarie-yo. Nah, ya, choma rie-yo gitu ya. Honto desu ka? Really? Kalau bahasa Inggrisnya ya. Apakah benar? Honto ya, jadi hong. Bedanya hong juga ya minasang. Nah, jadi nggak masalah ya. Sama ini hong juga, ini hong juga, ini hong juga ya. Nah, kemudian ada hongteng. Nah, hongteng ini tuh bisa dua artinya minasang, hati-hati ya. Ada hongteng yang mungkin tengnya ini kan mise ya. Mise. Toko buku mungkin minasan familiarnya ya, tapi toko buku tuh biasanya dia pakainya kanji kakimas ya. Nah, jadi hongteng ada juga yang maknanya hongteng itu tadi kita punya apa utama ya, jadi toko ada kan toko itu toko utamanya terus toko cabangnya seperti itu ya. Nah, jadi kalau toko yang toko utamanya itu dia sebutnya hongteng gitu ya. Nah, kemudian juga punya kosakatanya di sini
untuk itu menghitung benda-benda yang panjang ya, panjang dan dia panjang seperti tongkat mungkin ya, tongkat atau mungkin payung, pulpen juga bisa, pensil juga bisa. Nah, itu menghitung jumlahnya dengan satu. Misalnya kalau kita kan sama aja ya, kita 1 buah, 2 buah kayak gitu ya. Berapa beli payungnya 2, misalnya berapa beli pensilnya 3 buah gitu ya, atau 3 batang, tapi jarang juga dipakai ya. Nah, tapi kalau di Jepang itu benda-benda yang seperti itu disebutnya ippon, nihon, sambong. Nah ya, ini ada urutannya minasang sampai juppong ya, sampai 10. Nah, pakainya kanji hong ini juga. Nah, maknanya beda ya. Nah, silahkan dicatat. Selanjutnya kita ke kanji yang maknanya setengah. Nah, setengah, des. Setengah. Nah, ini ya coretannya ada 5 coretan. Kita langsung ke kosakatanya. Itu bisa dibaca nakaba. Nah, mirip ya naka juga. Tapi kalau naka yang tadi kita pelajari itu tengah ya, dalam. Mirip-mirip juga ya. Nah, ini nakaba minasang. Minasang mungkin familiar dengan kanji ini. Kita sekarang mata kuliahnya itu kan Shokyu, Mojigoi, Kohang. Nah, yang mana yang Kohang? Yang nomor 3 ini ya. Kohang. Nah, bagian ya. Dia bisa bagian. Kalau ini Zenghang bagian awal. Nah, ada Nakaba namanya. Nakaba itu bagian tengah. Nah, ini kita bagian akhir ya. Awal dan akhir. Nah, kemudian kanji Hang ini juga muncul di Hang Toshi. Nah, ini ya. Tahun 2022. Berarti kalau Hang Toshinya dari Ichigatsu Kara. Karena 1 tahun itu Ichinen itu ada Juni Gatsu, ada 22 bulan, berarti Hang Toshinya itu berarti dari Ichigatsu Kara Rokugatsu made desu ne. Nah, itu Hang Toshi, setengah tahun maksudnya ya. Nah, kemudian muncul juga di kosakata hambung. Nah, dari gambar ini berarti hambung apa maknanya minasang? So des, setengah ya. Jadi panghambung, pangwa hambung. Atau mungkin yang gambar ini denchinya baterainya tinggal setengah ya. Baterainya tinggal setengah berarti denchiga hambung ya. Ini juga saya makannya cuma setengah doang. Hambung ini si mas ya. Hambung setengah bagian. Nah, nanti kita akan belajar kanji bagian ini ya. Selanjutnya juga muncul di kanji. Nah, kosakata nih, kosakata cara penyebutan jam ya. Sanjihang. Nah, ya, ini jam 3 setengah 4 ya. Bacanya sanjihang. Nah, hangnya dari kanji setengah. Nah, mulai sekarang karena sudah belajar ini, berarti minasang setiap menulis kanji, setiap menulis kosakata waktu, nah jangan lupa pakai kanji setengah ya, kalau dia menunjukkan setengah. Selanjutnya kita ke kanji. Kanji ini ada punya makna divisi bagian menit. Nah, banyak sekali minasang ini artinya 4 coretan saja, silakan latihan. Dengan urutan tulisan ini, kita lanjut langsung ke kosakata. Nah, kanji yang tadi itu bisa minasang gunakan untuk menyatakan, wakarimashita. Wakarimashita ka? Kata Cynthia. Hai, wakarimashita. Atau kalau ke temannya, wakatta, wakatta. Nah, wakaru di sini ya. Wakaru. Nah, ini kanjinya pakai ini, tapi biasanya kalau untuk wakaru ini jarang yang pakai kanji ya minasang, tapi paling tidak minasang tahu kalau misalnya kanji ini digabung dengan karu itu bacanya wakaru ya. Nah, wakatta. Nah, selanjutnya kanji ini juga muncul di kosakata wakareru. Nah, ini mirip-mirip ya minasang, hati-hati di bukunya juga sudah ada. Silakan dibikin artinya. Nah, ini mengerti tadi ya wakatta. Nah, kalau wakareru, perhatikan gambarnya. Jadi panahnya itu terbelah menjadi 2. Ya, misalnya anggaplah ini jalan ya. Jalannya terbagi menjadi 2. Nah, ini namanya kalau jalan itu bahasa Jepangnya michi ya. Michi ga wakareru. Bilangnya gitu ya. Michi ga wakareteiru misalnya ya. Terbelah menjadi 2, terbagi menjadi 2. Nah, gitu ya. Selanjutnya kanji ini juga muncul di wakeru. Nah, sama-sama wa minasang. Gampang hafalnya ya. Ternyata kanji ini wa juga, nih wa juga, bacanya ini wa juga. Ya, tapi beda artinya ya, hati-hati. Wakeru. Nah, dari gambar ini dia sampahnya dibagi-bagi ya. Nah, ini sampahnya dibagi-bagi. Kemudian ini juga karena kita bertiga, jadi jusnya kita bagi 3 ya. Itu ya, ini dibagi. Wakeru. Nah, ini gomi o wakeru.
bagi sampahnya. Ada sampah plastik, ada botol ya. Terus ada sampah apa nih? Oh itu moeru gomi ya, sampah sampah dapur, sampah yang bisa dibakar gitu ya. Nah itu gomi o wakeru. Nah kalau ini berarti jusu o wakemasho. Ayo kita bagi-bagi jusnya ya, wakeru. Nah, kemudian juga muncul, nah ini beda sekali menasang arti maknanya ya. Kanji ini juga muncul untuk menyatakan menit. Nah, tadi kan kita belajar yang setengah-setengah ya untuk jam ya. Nah, untuk menit juga kita pakai kanjinya ini. Minasang mungkin sering ucapkan ya, misalnya gofung, ju gofung ya. Fungnya dari kanji ini. Nah, karena sudah tahu silakan nanti dipakai ya. Selanjutnya kita masuk ke kanji. Nah, ini mirip sekali dengan katakana. Salah satu huruf katakana masih ingat? So des, ya mirip sekali dengan katakana ka. Ka, tapi ini bukan ka ya. Ini itu bisa bermakna tenaga, bisa memaksa, bisa kemampuan. Ini beda-beda ya artinya. Dua catatan saja minasang, gampang sekali karena minasang sudah sering nulis katakana, ini gampang banget nulisnya ya. Nah, ini dibaca kalau berdiri sendiri itu Chikara. Nah, mungkin banyak yang sudah mendengar juga ya. Chikara, tenaga. Chikara ga arimasu. Ya, ada tenaga. Watashi wa chikara tsuyoi. Misalnya kuat gitu ya. Nah, kanji chikara ini juga muncul di jitsu ryoku. Nah, di sini perhatikan yang minasang kuasa bacanya jadi beda. Ryoku, jitsu ryoku. Jitsu ryoku, mungkin ini agak susah, tapi tulis saja jitsu ryoku. Ryoku itu kan tenaga ya, jitsu ini maknanya ya jitsu ryoku, kemampuan ya, jitsu ryoku. Ini contohnya jitsu ryoku meki-meki. Nah, ini bisa meningkatkan kemampuan sendiri ya gitu ya, jitsu ryoku. Kemudian juga muncul di sini, Minasang juga sudah belajar nih ya. Nah, ketika di sini bacanya beda ya Minasang, ini kan ryoku. Nah, kalau ini bukan ryoku lagi, tapi riki gaku. Nah, hati-hati ya. Kanji gaku juga memiliki makna ilmu ya. Ilmu tenaga maksudnya sih. Riki gaku ya, nih. Sini ada maknanya. Riki gaku mekanik ya. Ilmu berhubungan dengan power ya. Selanjutnya saigo desu ne, kore wa. Saigo. Nah, ini itu yang sering Minasang gunakan kalau Minasang bertanya. Catatannya agak banyak sedikit, 7 catatan saja. Nah, silakan berarti sesuai urutan yang di sini dan maknanya apa. Ya, apa dalam bahasa Jepang ada 2 ya Minasang ya. Kanjinya sama aja, tapi cara bacanya beda, nanti perhatikan ya. Kita langsung ke kosakatanya. Nah, jadi bisa dibaca nani, bisa dibaca nan. Nah, tergantung nanti kalimat atau kata yang muncul setelah itu. Nah, di sini nan desu ka? Nani apa gitu ya. Jadi nani yo itterunda gitu ya. Apa yang kamu ucapkan? Ya, pucat bisa di sini. Nani yo itterunda gitu ya. Kemudian ada nan, bisa nanin. Ya, nanin desu ka? Berapa orang? Nah, ini apa juga ya. Kemudian nan desu ka? Nah, jadi bukan nani desu ka ya, tapi nan desu ka? Nan desu ka, ini contohnya shumi wa nan desu ka? Hobi kamu apa? Ya, nan. Jadi hati-hati, bisa dibaca nani, bisa dibaca nan. Perhatikan kalimatnya baik-baik, apakah itu nani, apakah itu nan. Nah, kalau Minasang sudah belajar kanjinya, silahkan digunakan ya ketika menulis atau ketika chat. Nah, ini bisa juga ya. Atau ketika update status pakai bahasa Jepang. Nah, begitulah untuk kanji-kanji yang ada di lesson 4. Silakan Minasang catat kembali yang penting-pentingnya. Ya, di sini ada takusang kanji o yonde kaite kudasai. Nah, karena Minasang belajar kanji, itu harus ditulis ya. Kanji itu harus ditulis, banyak-banyak ditulis, banyak-banyak dibaca supaya Minasang ingat. Nah, itu ya. Nah, baiklah. Silakan diulang-ulang video ini untuk mempelajarinya lebih lanjut. Kemudian nanti Oke, sampai di sini saja untuk lesson 4. Kita ketemu lagi di lesson-lesson berikutnya. Sayonara.